Kalau kita lagi baca Al-Quran, kita lagi diajak bicara oleh Allah, lagi diajak omong, bukannya kita lagi baca doang. Kata Nabi, kita lagi ngomong sama Allah, Allah lagi bicara sama kita. Mana omongannya Allah, ucapannya Allah? Itu Al-Quran yang kita baca. Itu kata Nabi dalam hadis. Kalau berdoa, kita bicara sama Allah dari satu pihak, dari yang bawah, itu namanya doa, ya. Dari hamba kepada Tuhannya, itu namanya doa. Kita minta, cuma kita doang yang ngomong. Tapi kalau kita lagi baca Al-Quran, kata Nabi, kita lagi diajak bicara sama Allah. Berarti enggak satu sisi, enggak cuma kita doang yang ngomong, sebenarnya Allah lagi berbicara kepada kita. Nah, kalau udah tahu begitu, pantas enggak lagi baca Quran WA masuk kan gitu. Wah, penting banget. Dikalahin tuh Qurannya, diambil HP-nya. Emang disengaja ngaji baca Quran, bukan bawa Quran doang, handphone taruh di sampingnya. Apa maksudnya? Kali ntar lagi baca Quran pertengahan ada yang masuk WA, gue baca dulu. Nah, itu dia kekurangannya, ya, adab kita nggak boleh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hadis Al-Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa li kitabihi أي القرآن بمعنى الإيمان به والعمل بما فيه وتعظيمه وإكرامه فيحرم مد الرجل إلى المصحف إن لم يكن مرتفعا ويسن جعله على كرسي والقيام له وتقبيله وتطييبه وحكي عن بعضهم أنه رأى ورقة في الأرض فأخذها فوجد فيها البسملة وشيئا من القرآن فقبلها وطيبها فرأى ربه سبحانه وتعالى في تلك الليلة وهو يقول له كما طيبت اسمي في الدنيا لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة فصار بعد ذلك من الأولياء ولرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى الإيمان به وتصديقه في جميع ما جاء به والتزام طاعته في أمره ونهيه وإحياء سنته والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آل بيته وأصحابه إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, masih dalam hadis yang ke-7 dalam kitab Arba'in Nawawi, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya ad-dinun nasihah. Kemudian Nabi berkata, menyatakan dalam satu pernyataannya, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ketika berbicara yang namanya agama, maka ingat hadis di awal, hadis Jibril. Itu hadis yang
Saat itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk seorang pemuda, syadidu bayadus thiyab wa syadidu sawadi sya'r, yang bajunya sangat putih, jenggotnya hitam banget. Itu hadis Jibril yang di situ. Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Itulah yang dikatakan oleh ulama ad-din. Agama itu mencakup 3 hal tadi: Islam, iman, ihsan. Maqam paling tinggi adalah al-ihsan. Setelah dia muslim sebagai seorang yang beragama Islam, lalu dia beramal saleh, dia beriman, meningkat imannya terus, keyakinannya, kepercayaannya kepada Allah dan Rasulullah dan semua rukun iman. Kemudian dia melakukan amal solehnya dengan begitu bagusnya, ihsan. Itulah makna ad-din. Ketika ada pernyataan dalam hadis Nabi, ad-dinun nasihah. Jadi beragama itu adalah nasihat. Apa nasihat? Sesuatu yang dikehendaki baik kepada orang yang kita ingin berikan nasihat kepadanya. Kalau lihat makna asli daripada nasihat, nasoha itu adalah ayil khulus, murni. Sehingga ada satu kalimat yang sering kita dengar, kalau orang bertaubat maka taubatnya yang gimana? An-nasuhah. Taubatan nasuhah, berarti taubatan nasuhah, taubat yang murni, taubatnya yang benar-benar. Itu namanya taubatan nasuh. Berarti memang makna daripada an-nasihah, nasihat itu memang disampaikan untuk benar-benar membersihkan, memurnikan diri kita. Apa contohnya? Yang pertama kata Nabi kemarin, lillah. Ketika sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Agama ini nasihat untuk siapa ya Rasul? Lillah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna nasihat lillah maknanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita disuruh memurnikan, membersihkan dan benar-benar lurus, bersih keimanan kita kepada Allah. Ya. Itu makna lillah kemarin. Sehingga diartikan oleh Sayyidina Nabi Isa alaihi salam kemarin ketika ditanya, manin nasih lillah? Siapa orang yang dikatakan nasih lillah? Orang yang dikatakan beriman kepada Allah. Kata Nabi Isa, man bada'a bihaqqil khaliq bihaqqil haqq. Orang yang lebih mendahulukan haknya Allah daripada hak dirinya. Nah, itu. Orang yang mendahulukan haknya Allah daripada hak makhluk, dirinya manusia, dia lebih dahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ibadah. Panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, itu yang dia dahulukan. Yang kedua, lillahi wali kitabihi. Yang kedua kata Nabi, agama itu nasihat. Nasihat apa maknanya? Al-iman, ayil Quran. Nasihat untuk apa? Untuk kitabnya Allah. Yang dimaksud adalah ayil Quran. Bima'nal imani bihi. Jadi maknanya nasihat dalam Al-Quran, dalam kitabnya Allah yang dimaksud adalah Al-Quran, maknanya adalah al-iman, beriman, mengimani Al-Quran. Apa itu iman kita kepada Al-Quran? Bahwasanya Al-Quran adalah sesuai dengan ta'rif dan definisinya, kalamnya Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan perantara malaikat Jibril. Itu pengertian di dalam pelajaran-pelajaran anak-anak baik sanawiyah ataupun aliyah. Ketika ditanya ta'riful Quran, pengertian Al-Quran apa? Nah, itu kalamullah, firmannya Allah. Jadi kita juga kudu tahu sebelum kita masuk beriman kepada Al-Quran, mengimani Al-Quran, kita kudu tahu Al-Quran itu apa. Bahwasanya Al-Quran adalah isinya kalamullah. Ini yang banyak kadang kita nggak indahin, Pak. Dari situ kelihatan ketika kita baca Quran kadang kita celangak-celingukan. Dari situ kita kelihatan kurang pahamnya kita terhadap Al-Quran, arti Al-Quran. Kita baca Quran sambil ngupil, sambil nguap, sambil ngobrol. Padahal kita lagi baca apa? Kalamullah, firmannya Allah. Nah, maka adab membaca Al-Quran begitu rapi dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Itu kita baca setiap hari Senin ketika khatmul Quran di Masjid Al-Hikmah, pas hatam Qurannya itu, adab-adab membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya kita punya Al-Quran, kita tahu itu Al-Quran pedoman hidup kita, tapi kadang kita tidak memahami sebenar-benarnya apa itu Al-Quran. Ketika kita tahu nih yang kita baca adalah kalamullah, maka kita akan ta'zim, hormat, berakhlak, beradab, itu ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perbaikan, peningkatan adab kita ketika membaca Al-Quran, supaya kita lebih paham lagi bahwasanya ini Al-Quran adalah kalamullah. Bahkan kata Nabi dalam hadis, ketika kita membaca Al-Quran, maka sebenarnya kita sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi baca Al-Quran, kita lagi diajak bicara oleh Allah, lagi diajak omong, bukannya kita lagi baca doang. Kata Nabi, kita lagi ngomong sama Allah, Allah lagi bicara sama kita. Mana omongannya Allah, ucapannya Allah? Itu Al-Quran yang kita baca. Itu kata Nabi dalam hadis. Kalau berdoa, kita bicara sama Allah dari satu pihak. Dari yang bawah itu namanya doa, ya. Dari hamba kepada Tuhannya itu namanya doa. Kita minta, cuma kita doang yang ngomong. Tapi kalau kita lagi baca Al-Quran, kata Nabi, kita lagi diajak bicara sama Allah. Berarti enggak satu sisi, enggak cuma kita doang yang ngomong. Sebenarnya Allah lagi berbicara kepada kita. Nah, kalau udah tahu begitu, pantas enggak lagi baca Quran WA masuk kan gitu. Wah, penting banget. Dikalahin tuh Qurannya, diambil HP-nya. Emang disengaja ngaji baca Quran, bukan bawa Quran doang, handphone taruh di sampingnya. Apa maksudnya? Kali ntar lagi baca Quran pertengahan ada yang masuk WA, gue baca dulu. Nah, itu dia kekurangannya. Ya, adab kita nggak boleh. Etika adab kita. Yang kemarin kita mungkin belum tahu, dimaafkan. Begitu sekarang kita ngaji, duduk di majelis ilmu, bahwa begitu sangat banyak adab etika yang harus kita terapkan di dalam membaca Al-Quran. Lagi bacanya aja dulu nih, sehingga banyak kelalaian-kelalaian kita. Dan itu mungkin Al-Quran tidak memberikan manfaat buat kita karena kita kurang adab dengannya, ya. Jadi kita baca Al-Quran, kita jaga adab kita. Kenapa tadi kata Nabi, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita sedang diajak bicara. Bahasa Betawinya, Allah lagi ngobrol sama kita, lagi ngajak bicara kita. Jadi kalau lagi diajak bicara, lagi ngomong sama Allah, apalagi Zat yang menciptakan kita, maka kita jaga sebaik-baiknya adab dan etika kita. Nah, itu makna Al-Quran. Nah, apa maknanya beriman kepada Al-Quran? Di antaranya tadi, ya, memahami dan meyakini bahwasanya Al-Quran ini juga merupakan pedoman, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai apa? Al-Quran sebagai hidayah, al-huda, petunjuk.
Arahan-arahan semuanya adanya di mana? Dalam Al-Quran. Map, arah, petunjuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Quran Al-Huda. Hudan lil muttaqin, hudan lin nas. Al-Quran sebagai petunjuk bagi siapa? Secara umum ketika diturunkan adalah untuk semua manusia. Yang kafirnya, yang muslimnya, yang mukminnya, yang munafiknya. Diturunkan Al-Quran supaya beriman kepada Al-Quran. Tapi memang ada orang yang Allah kehendaki belum beriman. Jangankan kepada Al-Quran, kepada Allah aja nggak beriman dia. Kafirnya orang disebutnya. Nah, jadi secara umum Al-Quran diturunkan untuk semua manusia dengan berbagai macam jenisnya. Nah, ketika ada orang-orang yang memang dikehendaki sama Allah, ini orang kagak baik, orang-orang kafir, nah, mereka terhalang dari hidayah. Maka lebih khusus lagi, begitu kita sebagai seorang muslim, kita orang beriman, apalagi orang bertakwa, maka bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, Al-Quran ini menjadi pedoman yang harus dia pakai. Semua apa-apa yang dia lakukan harus berlandaskan Al-Quran. Maka dasar-dasar dalam pondasi hukum di dalam agama Islam yang paling tinggi apa? Dalil dasar dalam kita melakukan sesuatu yang kita cari, yang kita lihat dulu dalilnya dari mana? Al-Quran. Setelah Al-Quran lalu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis hadis Nabi lalu apa? Ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama as-salafus salih, kesepakatan para ulama yang alim, al-alim, al-habir, yang begitu lautan ilmunya, kesalehannya, ketakwaannya. Mereka sepakat berkumpul dengan zamannya, dengan ulama sezaman mereka, lalu bikin kesepakatan. Itulah yang ada dalam kitab-kitab yang kita kaji. Setelah ijma' ada dasar hukum yang paling bawah, itulah yang namanya al-qiyas, menyamakan satu hukum dengan melihat dan meninjau alasannya. Kalau memang ada kesamaan, maka disamakan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada. Nah, itu. Ini Al-Quran yang paling tinggi, dalil, dasar. Wal amal bima fih. Yang kedua, arti beriman kepada Al-Quran adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itulah memang tujuan diturunkannya Al-Quran, untuk supaya bisa diamalkan, bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dihafal, bukan sekedar dirutinkan dalam pembacaannya, tapi Al-Quran punya tujuan inti diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Setelah kita baca Al-Quran, mungkin kita hafal Al-Quran, maka ada proses tahap yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Apa? Mengkajinya, mempelajari ilmunya, kaji lautan-lautan ilmu Allah yang gak bakal habis, dengan membaca tafsir dari karangan para ulama dalam hal menjabarkan, menguraikan maksud makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan tadabbur, liyadabbaru. Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayatihi. Kata Allah, agar kalian menghayatinya, agar kalian memahaminya. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Maka pakai arahan bimbingan ulama dengan kitab-kitab tafsirnya. Tinggal baca doang, enak ya, tinggal baca doang. Kalau yang ngaji tinggal duduk doang. Nah, maka yang penting kalau kita ikut kajian tafsir, harus ada kitab tafsirnya. Jangan cuma kajian tafsir surah ini ayat sekian sampai sekian, lalu cuma bermodalkan
dari dirinya doang keterangannya, harus ada kitab tafsirnya untuk menjadi keselamatan dalam mentafsirkan, menguraikan makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ditakutkan orang yang mentafsirkan Al-Qur'an, mengartikan Al-Qur'an dengan pendapatnya saja, dengan keilmuannya aja, modal bahasa Arab, jago bahasa Arabnya, guru bahasa Arab, bisa menerjemahkan segala macam bahasa, belum tentu dia bisa mengartikan Al-Quran. Gimana caranya? Kalau mau maka pakailah kitab tafsir. Tafsir para ulama banyak. Ada tafsir yang paling ringkas, namanya Tafsirul Jalalain. Tafsir paling ringkas, tafsirannya dengan huruf Al-Qur'annya. Kata ulama, ada seorang ulama Yaman meneliti Tafsirul Jalalain. Tahu tafsir Jalalain, tahu ya? Tafsir Jalalain bukan jalan lain. Itu sesat kalau jalan lain udah. Huruf tafsir kan ada dalam, kalau di kitab tafsir itu ada huruf Al-Qur'annya, dan dalam kurung biasanya di luarnya itu ada tafsirnya. Tafsirul Jalalain diteliti sama ulama Yaman bahwa cuma lebih 2 huruf. Tafsirul Jalalain, huruf tafsirnya, huruf yang di situ mentafsirkan Al-Qur'an, lebih cuman 2 huruf, artinya nggak beda jauh dengan huruf-huruf Al-Qur'an. Lebih cuma berapa? Lebih cuma 2 huruf doang. Kalau kitab yang lain banyak. Tafsir Qurtubi banyak banget hikayatnya. Ya, tafsir Ibnu Katsir banyak hadis-hadis Nabi. Tuh. Tapi kalau Tafsirul Jalalain ringkas, saking ringkasnya lebih hurufnya cuma dua huruf doang ketika dihitung dibandingkan dengan huruf Al-Qur'annya. Tafsir Munir, ya, Syekh Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi, dan juga banyak tafsir-tafsir yang lain. Nah, dalam rangka apa itu mempelajari tafsir, belajar tafsir? Wal amal bima fih, untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa ta'zimuh wa ikramuh. Yang selanjutnya, makna beriman kepada Al-Qur'an. Orang kalau beriman kepada Al-Qur'an apa lagi artinya? Ta'zimul Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an. Wa ikramuh, memuliakan Al-Qur'an. Sampai dianjurkan dan disunnahkan meletakkan Al-Qur'an di posisi yang paling tinggi. Kalau ada barang-barang, benda-benda, sesuatu, kitab, bahkan kutubus salaf, kitab-kitab ulama, lalu ada Al-Qur'an, Al-Qur'an harus yang paling atas. Ini kata ulama, cara peletakannya. Bawanya pun beda. Bawa Al-Qur'an jangan kayak bawa sendal. Tahu bawa sendal? Ini goyang-goyang. Ini bagian dari akhlak. Orang Arab yang kagak belajar pun bawa Al-Qur'annya begitu. Ya, di Hadramut kita dapetin banyak orang-orang yang belum tahu, ya, orang-orang Arab sono. Ya bawa Al-Qur'an biasa aja begini. Begitu ditegur sama Habib, sama guru kita, baru dia bawanya di mana? Di dekat, di dada. Al-Qur'an firmannya Allah, begini bawanya. Ya, jangan kayak malu bawa Qur'an di jalanan, bawa begini. Aku malu ah. Kadang ada itu. Kayak hormat banget sama Al-Qur'an. Ya Allah, ini Al-Qur'an memberi syafaat kita. Syiar ini. Termasuk maka dikiaskan nanti kitab-kitab ulama itu kita bawanya gitu juga. Karena di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an, ada hadis-hadis Nabi. Di sini yang dikarang sama para ulama yang luar biasa. Nah, khususnya Al-Qur'an, cara bawanya itu beda. Apalagi katanya penghormatan kita terhadap Al-Qur'an, fa yahrumu maddur rijl ila al-mushaf, maka haram katanya di sini, artinya dilarang, jangan, nggak bagus
memanjangkan kakinya ketika di depannya ada Al-Quran, Al-Quran di bawah, kakinya manjang ke arah Al-Quran, itu nggak sopan, nggak ada adab. Maka gimana caranya? Boleh belonjor, Al-Qurannya angkat, tinggiin, taruh di meja, ya, jelas kan, paham kan? Kadang kan di bawah kayak gini nih, kita habis baca Quran, ini karena banyak tradisi Arab begitu, maka dimasukin di sini orang Arab jahiliyah nih, yang mereka nggak tahu, yang nggak belajar, yang belum ngerti, habis baca Quran, taruh aja di bawah, kaki belonjor, manjang. Kadang-kadang kita dapetin ya di Masjidil Haram orang-orang yang masih model begini nih, dia nggak ngerti, lihat habis baca Quran, taruh sono, manjangin aja kakinya. Apa itu boleh? Mentang-mentang yang ngerjain orang Arab, dia nggak tahu, dia belum tahu tuh. Nah, kalau bisa kita kasih nasihat, kalau seandainya nggak bisa, kita amalin buat diri kita. Bahwasanya terhormat ini Al-Quran secara zahirnya aja, nggak boleh kita ya sejajarin dengan kaki kita. Cara bawanya udah diajarin tadi. Wa yusannu ja'luhu ala kursi. Adab-adab dalam meletakkan dan memposisikan Al-Quran. Disunahkan meletakkan dia, kalau tadi itu daripada di bawah, taruh dah di atas kursi. Kalau ada meja, taruh di atas meja. Wal qiyamu lahu, diri. Al-Quran, ada orang bawa Al-Quran, boleh kok diri, karena bukan orangnya dilihat. Yang dilihat apa? Ada yang dibawanya apa itu? Al-Quran. Tapi ini jarang, ya. Nah ini wa taqbiluh, menciumnya. Al-Quran kita cium. Nah, ini bukan ikut-ikutan, ya. Syekh Jurdani mengatakan itu adab, bagian daripada ta'zim kepada Al-Quran, mencium Al-Quran. Mau baca kita cium. Apa maknanya mencium? Bukan zatnya, karena kita tahu tadi apa isinya. Kalamullah, ini firmannya Allah, ini luar biasa. Cium kita, selesai baca kita cium. Jatuh nggak sengaja, astagfirullahaladzim, kita cium. Ada kelalaian kita kan, kita istilahnya minta maaf, mohon maaf, kita cium. Ya, secara normal pun nggak pakai jatuh, nggak ada kejadian, kita ambil, kita cium, taruh gitu. Dari mana? Ikutin Syekh Jurdani aja udah. Takbir Quran. Kenapa? Dalamnya isinya adalah ayatullah, firman-firman Allah. Wa tatyibuh. Nah yang belum dikerjain kali. Kalau belum kerjain, ngewangiin Al-Quran pakai minyak wangi. Mushafnya itu, ya. Apalagi sampai satu Al-Quran. Wow. Insya Allah itu kan bagian dari kecintaan, Pak. Itu bagian dari hati, ya. Insya Allah dengan ngaji ini Allah kasih hidayah. Lalu ada peningkatan dalam penghormatan kita kepada Al-Quran. Oh, saat belum tahu di Ma'fu yang kemarin, kita belum tahu, dimaafin, Allah Maha Pemaaf. Nah sekarang kita tahu begitu banyak keagungan-keagungan yang harus kita berikan kepada Al-Quran secara zahirnya tadi itu, ya, dari peletakannya, cara bawanya. Kemudian apa tadi? Kita kasih minyak wangi, kita minyak wangi dah pelan-pelan supaya wangi Al-Quran. Apalagi kita cium kan jadi enak, ya. Cuman jangan ini nggak ada minyak wanginya Al-Quran, kagak wangi, enggak. Secara umum Al-Quran aja nggak di minyak wangiin, kita tetap diperintahkan ciumnya, takbil. Wa tatyibuh. Dan tadi itu terakhir memberikan atau ngasih minyak wangi, luarnya, belakangnya. Punya minyak wangi? Punya gak minyak wangi? Punya. Rokok kali banyak. Nah, rokok aja bisa kita beli, masa minyak wangi kagak? Ini ilmu, Pak. Pulang dari sini mampir, mana kita? Yang lihat nggak usah jauh-jauh, condet, yang pinggiran aja tuh banyak. Cobain pulang dari sini, takutnya kalau entar-entaran kelupaan, ya. Bagian dari mengamalkan pulang kaget bininya, ngapain bang? Bininya nggak paham, ngapain nih bini laki gue nih, tumben nih Al-Quran kok diberi minyak wangi katanya. Mau ngabisin bang? Kagak, habisin. Kali ini amalan terakhir katanya.
Lu ngaji makanya nonton streaming begitu. Ini sekarang streaming, Pak. Ya. Streaming ya. Streaming. Jadi dikit-dikit belajar, nggak usah tinggi-tinggi. Satu ilmu, satu faedah kita bisa amalin. Minyak wangi ambil beberin dah. Bagian dari mengamalkan ilmu nih. Kenapa dibeberin minyak wangi? Karena kita memuliakan Al-Quran, firman-Nya Allah, mengharumkan kalamullah. Dan ini enggak cerita kagak anjuran biasa, Pak. Lihat. Hukiya an ba'dihim. Ada orang mungkin yang banyak artinya, nih orang lagi jalan di tanah kertas, namanya di jalanan di bawah kan orang injak nih, bisa diambil. Itu ada dan Al-Quran yang lainnya, jadi robekan kali ya, secara mungkin yang bekas sobekan Al-Quran itu ya terlalaikan ya, terbengkalai ya. Diambil tuh, dilihat ada bacaan bismillah dan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Begitu diambil, yang pertama dikerjain apa? Faqabbalaha, ambil kata ya Allah, nih bismillah nih, rasanya begitu. Cium, muliakan ayat. Dia nggak mau pakai minyak wangi, nggak punya. Wangi dibeberin tuh. Iya, pokoknya dia wangiin dah tuh, depan belakang semuanya. Ya, ini kertas tuh, wangi banget ya. Ini ulama, ini orang ini sehingga terkenal menjadi wali min auliyaillah. Bishr al-Hafi, Bishr bin al-Harith al-Hafi, terkenal ulama sufi. Bishr bin Harith al-Hafi, tuh beliau tuh, sini nggak disebutin ya. Apa yang beliau alami tuh habis kejadian itu tuh, sebab-sebabnya beliau Allah kasih hidayah terus, lalu menjadi orang yang luar biasa maqamnya di sisi Allah. Dia ambil kertas, dia bersihin, diusap-usap kan, karena di bawah kan ngeres, dicium, dipakai minyak wangi belawan. Pada malam harinya dia bermimpi, dalam mimpinya suara. Nah, ini suara minar Rabbi azza wa jalla katanya. Suara ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata suara ini apa? Ya Bishr, kama tayyabta ismi fid dunya, la utayyibanna ismak fid dunya wal akhirah, fasara ba'da dhalika minal awliya. Kata suara ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Bishr, sebagaimana engkau telah mengharumkan namaku di dunia. Ada namanya Allah kata dia, bismillah aja atuk tuh, itu kan nama Allah. Apalagi Al-Quran, kalamullah, firmannya Allah semua. Kata Allah, sebagaimana engkau telah mengharumkan namaku, apalagi Al-Quran, kita harumkan kalamnya Allah semua di dunia, maka aku harumkan namamu dunia dan akhirat. Dunia jadi harum, terkenal wali min auliyaillah, terangkat posisinya di sisi Allah, di akhirat pun luar biasa. Subhan, nggak usah jauh-jauh. Jadi makanya dari sini ngamalin ilmu yang kita tahu aja dulu, yang standar-standar, yang sering kita berhadapan dengannya. Al-Quran kita punya, minyak wangi kita punya ya. Amalin meskipun cuma sekali ya.
mumpung masih ingat, masih hangat kan gitu. Ya kada kelamaan kadang lupa. Mungkin bisa ingat lagi kalau nonton tayangan ini, baru ingat lagi, ya Allah. Minyak wangiin lagi. Udah lama kita lupa, ingat lagi, minyak wangiin lagi. Ya, insyaallah. Cuman jangan minyak wangiin doang. Minyak wangiin doang, baca kagak ya. Ya. Ini diantaranya ya. Kita baca, kita hafalkan, kita hormatin zahirnya, Al-Qur'annya, mushafnya. Tuh. Sebagaimana tadi contoh aja itu. Ya, tapi jangan mentang-mentang baru dengar cerita tadi, aku mau jadi wali dan enak gitu. Mau jadi wali ngapain? Minyak wangiin semua hati. Hati wali itu sufi, bersih hatinya. Ya, luar biasa. Nih. Udah belum nih? Jam berapa ya? Tentang libur kan gitu. Ya, cukup dah ya. Karena panjang lebar nanti. Kalau buru-buru juga nggak enak juga ya. Dikit-dikit atu-atu. Kalau kemarin tentang beriman kepada Allah, sekarang tadi hari ini beriman kepada Al-Qur'an. Itu maknanya ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan terus kita taufik dan hidayah. Allah tambahin terus, Allah tingkatkan iman kita. Di antaranya apa yang sudah kita pelajari, keimanan kita kepada Al-Qur'an, penghormatan kita kepada Al-Qur'an, cara bawanya, megangnya, peletakannya sampai ketika membacanya. Kita jaga adab-adab kita, insyaallah menjadi ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.